Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Tresiasi dari SMK Negeri 4 Garut. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teks hikayat yang dipelajari di kelas 10, yaitu apa sih yang disebut dengan hikayat itu. Kalau dilihat dari bentuknya, hikayat itu merupakan salah satu bentuk kesusastraan kuno dari Melayu. Tapi nanti itu kita akan mempelajari tentang karakteristiknya. Nah, seperti apa karakteristiknya? Mari kita simak. Nah, hikayat merupakan salah satu jenis prosa yang berkembang di Indonesia jauh sebelum cerpen dan novel itu ditulis. Kemudian negara-negara yang masih serumpun dengan Indonesia seperti Filipina, kemudian Thailand, Brunei, dan Malaysia juga memiliki jenis cerita seperti ini. Jadi sebenarnya apa sih hikayat itu? Nah, hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, dan gabungan dari sifat-sifat tersebut. Hikayat juga berguna sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Nah, karena hikayat berasal dari Melayu, hikayat banyak ditulis dalam bahasa Melayu. Hikayat ini mengalami banyak proses adaptasi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk supaya pembaca dapat lebih memahami isi dari hikayat tersebut. Kemudian isi hikayat itu seperti apa? Nah, isi hikayat biasanya ada hikayat yang sengaja ditulis untuk mendokumentasikan sesuatu, seperti silsilah kerajaan. Lalu ada juga hikayat yang ditulis dengan jalan cerita yang dibuat sesuai perintah dari raja. Tujuannya untuk membuat para musuh merasa takut, karena seolah-olah kerajaannya lah yang paling perkasa. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga kerajaannya dari serangan musuh. Nah, nilai-nilai dalam hikayat ada apa saja nilainya? Nilai yang terkandung di dalam hikayat yang bisa kita ambil manfaatnya, yaitu ada nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan akhlak atau sikap yang baik ataupun yang buruk dari manusia. Nah, kita bisa mengambil hal-hal yang bersifat positifnya. Kemudian ada juga nilai yang bisa kita ambil dari hikayat ini adalah nilai agama, bahwa di dalam cerita hikayat ini terdapat nilai yang berkaitan dengan kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ada nilai sosial. Nilai sosial ini merupakan nilai yang berkaitan dengan relasi antar manusia. Dan yang terakhir, ada juga nilai budayanya. Karena dalam hikayat ini terdapat nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan di suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, karakteristiknya seperti apa hikayat itu? Ada beberapa hal yang memang menjadi karakteristik dari hikayat itu sendiri. Jumlahnya sebetulnya ada 7. Yang pertama, karakteristiknya itu anonim. Kenapa anonim? Nah, anonim itu tidak diketahui secara jelas nama pencerita ataupun pengarang dari hikayat tersebut. Yang kedua, arkais, yaitu menggunakan bahasa yang sudah lampau. Yang ketiga, karakteristiknya itu adalah kesaktian, bahwa di dalam tokoh yang terdapat di dalam hikayat tersebut seringkali memiliki kesaktian tertentu. Yang ketiga, yang keempat, bersifat statis. Nah, statis ini penggambaran dan penulisan kisah dalam hikayat tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat yang lain. Kemudian yang kelima, di sini lebih kepada istana sentris, karena seringkali cerita hikayat ini bertema dan berlatar kerajaan. Kemudian yang selanjutnya ada karakteristik atau yang menjadi ciri dari cerita hikayat ini adalah kemustahilan. Nah, teks hikayat mengandung kemustahilan sehingga
sesuatu itu di luar nalar atau di luar logis. Jadi baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Yang terakhir, karakteristiknya itu edukatif. Kenapa edukatif? Karena di dalam cerita hikayat ini sangat banyak atau lebih banyak mengandung amanat yang baik yang dapat dijadikan pembelajaran bagi para pembacanya. Kemudian jenis hikayat itu seperti apa atau apa saja yang termasuk ke dalam jenis-jenis hikayat. Nah, di sini ada yang disebut dengan jenis hikayat berdasarkan aspek historis atau aspek sejarah. Hikayat yang berasal dari beberapa negara dengan bahasa, latar belakang agama, dan juga sejarah yang berbeda. Nah, yang pertama contohnya ada hikayat Melayu. Hikayat Melayu itu contohnya ada Hang Tuah, hikayat Indra Bangsawan, kemudian hikayat Malim Demam, hikayat Si Miskin. Kemudian ada yang berasal dari hikayat India, Sri Rama, Mahabharata atau Mahabharata. Kemudian hikayat Pandawa Lima, hikayat Bayan Budiman. Kemudian ada yang jenis hikayatnya itu Arab Persia. Nah, ini berdasarkan dari negara-negaranya. Ada yang disebut dengan hikayat 1001 Malam atau cerita 1001 Malam. Ada hikayat Bahtiar, ada hikayat Amir Hamzah, dan ada juga yang berasal dari historis Jawa. Nah, ini kalau yang dari Jawa, contohnya itu ada hikayat Panji Semirang dan hikayat Indrajaya. Kalau dilihat dari segi aspek isi, contohnya itu ada hikayat yang disebut dengan sejarah, ada yang biografi berdasarkan agama, jenisnya itu berdasarkan peristiwa dan juga cerita. Nah, itu bisa jenis-jenis hikayat yang berdasarkan aspek-aspek tersebut. Jadi ada aspek historis dan juga ada aspek isi, berdasarkan isi ceritanya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu bisa berupa cerita rakyat, kemudian bisa berupa roman, bisa berupa epos, atau epos itu berkisah tentang kepahlawanan seseorang. Kemudian bisa berupa tambeh atau bercerita tentang pedoman hidup, dan juga bisa berupa cara, bentuk hikayat yang berfokus pada seseorang yang terpuji, itu seorang tokoh. Misalnya cerita hikayat Indra Bangsawan. Itu saja tentang hikayat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.